Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kita kembali pada pembelajaran mata kuliah, yaitu manajemen operasi lanjutan, yang saat ini saya akan menjelaskan tentang inventory management atau diterjemahkan sebagai manajemen persediaan. Jadi di dalam manajemen operasi lanjutan ini merupakan pengembangan dari dasar manajemen operasi. Salah satunya adalah manajemen persediaan yang mungkin telah kita pelajari, yaitu di dalam kurikulum ada manajemen rantai pasokan, ada manajemen transportasi, dan juga ada manajemen persediaan salah satunya, yang ini merupakan saya berikan sebagai pengantar dari manajemen operasi lanjutan. Nah, pada saat ini, mengapa kita perlu untuk mempelajari tentang manajemen persediaan? Karena manajemen persediaan ini nanti akan kita bahas kaitannya dengan kegiatan produksi di dalam suatu perusahaan. Terutama kalau konsep dasar di dalam manajemen operasi, kita tahu ada mencangkup 3 proses utama, yaitu ada input, ada proses, dan ada output. Nah, di manakah peran dari manajemen persediaan ini? Nantinya kita juga akan mengetahui terdapat beberapa formulasi yang dapat membantu kita selaku manajer dalam menunjang kegiatan pengambilan keputusan di dalam proses produksi. Baik, sebelum saya paparkan materi, jadi di sini kita akan mengetahui dulu. Jadi sebelum kita masuk ke dalam mata kuliah atau kita mempelajari suatu mata kuliah, kita pahami dulu apa sih tujuan kita mempelajari mata kuliah ini atau pembelajaran ini. Yaitu yang pertama kita harus paham dulu apa sih nanti fungsi persediaan di dalam rantai pasokan. Lalu selanjutnya ternyata di dalam mengelola suatu persediaan itu nanti ada analisis-analisis yang diperlukan, yaitu mencakup atau meliputi perhitungan-perhitungan yang digunakan. Salah satunya ada ABC. Nah, nanti juga ada EOQ, Economic Order Quantity atau Activity Based Costing yang ABC ya. Lalu nanti setelah itu baru kita dapat ketahui ternyata di dalam persediaan itu kan termasuk kategori harta lancar atau harta yang akan habis dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun ya. Jadi di situ pengelolaannya itu sangat penting karena nanti akan terkait dengan pengelolaan kas perusahaan dalam pemesanan. Jadi selanjutnya ternyata di dalam persediaan itu terdapat jenis atau model-model. Ya, nanti kita akan pelajari hari ini apa saja sih yang diperlukan untuk merancang ya. Merancang ini di sini yang kita fokuskan terutama di manajemen operasi itu adalah perancangan untuk kuantitas yang tepat. Nah, salah satunya untuk mencapai efisiensi. Baik, pertanyaan yang pertama sebelum kita mulai ya, bagaimana sih persediaan dan manajemen operasi itu berhubungan atau terkaitan ya? Jadi di sini memang tadi yang saya katakan bahwa manajemen operasi itu terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu ada input, ada proses, ada output. Jadi proses itu merupakan transformasi antara bahan mentah menuju bahan jadi yang akan diperjualbelikan pada konsumen. Nah, di sini input itu merupakan bahan mentah. Nah, persediaan itu nantinya ada beberapa jenis ya yang nanti akan kita pelajari. Kalau yang di sini yang saya maksud adalah bahan mentahnya dulu. Bahan mentahnya ini merupakan bahan yang belum diolah ya, belum diolah dan nantinya proses ini atau transformasi ini akan didukung oleh fasilitas. Fasilitas ini mencakup dari mesin, sumber daya manusia yang nantinya akan dirubah menjadi output atau produk bahan jadi yang kita konsumsi sehari-hari atau sebagai produsen kita hasilkan. Nah, oke. Nah, ini dari buku ya, dari buku saya rangkum.
Jadi persediaan itu dianggap sebagai aset dari perusahaan karena tadi saya katakan bahwa persediaan itu termasuk kategori harta, harta perusahaan yang mempunyai nilai. Nah, mengapa kita harus mengelola persediaan di dalam operasional? Karena kita harus menentukan keseimbangan. Jadi kalau di dalam ilmu ekonomi mungkin ada titik equilibrium atau titik keseimbangan ya untuk mencapai keuntungan yang tepat, profit margin yang tepat. Nah, persediaan juga sama, kita harus menentukan keseimbangan antara alokasi anggaran dan juga nantinya pemenuhan kapasitas yang nantinya akan mendukung pelayanan kepada pelanggan. Karena kalau kita tahu, eee, dalam konsep manajemen operasi juga ada just in time ya. Just in time itu merupakan salah satu pengertiannya yaitu kita harus mengantarkan atau kita harus mengirimkan barang itu dengan waktu yang tepat. Makanya nanti di dalam manajemen operasional itu juga ada penjadwalan, scheduling. Nah, salah satunya pendekatannya nanti akan kita gunakan di persediaannya. Jadi scheduling itu digunakan dalam bentuk flowchart ya. Selanjutnya di sini manajemen persediaan itu yang ini tujuan utamanya, fungsinya dari manajemen persediaan itu adalah kita ingin mencapai strategi berbiaya rendah atau efisiensi ya. Tanpa adanya pengelolaan persediaan yang baik, kemungkinan terjadi over capacity atau terjadinya pemesanan yang berlebih. Nah, di sini nantinya terkait dengan inventory turnover yang lamban. Nah, ini nanti tidak akan menunjang dari proses kinerja operasional perusahaan itu sendiri ya. Jadi kelebihan kapasitas dari persediaan, sedangkan jumlah permintaan yang nantinya akan dipenuhi tidak sesuai dengan jumlah yang nantinya akan diproduksi. Oke. Nah, di sini saya ambil kata kuncinya fungsi manajemen persediaan. Jadi fungsi dari manajemen persediaan ini kita ambil 4 kata kuncinya. Jadi manajemen persediaan ini kita dalam ternyata kita tahu di dalam manajemen rantai pasokan ya. Dan manajemen rantai pasokan itu kita mempelajari adanya pihak-pihak yang terlibat di dalam pengadaan atau kita di dalam alokasi atau dalam pembuatan suatu produk. Ada distributor, ada retailer, sampai nantinya produsen dan konsumen, supplier juga termasuk. Nah, di dalam manajemen persediaan ini, ternyata di dalam mengelola itu kita dapat persediaan itu apakah nanti akan kita hasilkan sendiri atau kita melakukan namanya outsourcing. Outsourcing itu kita melakukan pengadaan melalui pihak ketiga dari perusahaannya. Jadi di sini adapun kita dapat menilai bahwa penyediaan-penyediaan ini dia salah satunya kita gunakan agar perusahaan itu mempunyai alternatif ya, alternatif untuk memenuhi permintaan. Dan di sini juga mengantisipasi adanya ketergantungan antar supplier atau produsen. Jadi kita dapat ketahui komponen-komponennya dan kita dapat evaluasi supplier mana atau distributor mana yang tepat untuk dapat memberikan kuantitas yang sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Lalu juga yang saya katakan tadi ada proses penjadwalan. Nah, ini penjadwalan ini nanti membagi tahapan dalam produksi. Nah, ini yang nantinya akan memberikan manajer operasional itu pola pikir yang sistematis dan jadwal yang sistematis sehingga nanti dapat teralokasi waktu untuk nanti menghasilkan suatu produk. Lalu selanjutnya juga kita dapat memperoleh keuntungan. Jadi dalam memilih supplier atau distributor, jika kita melakukan pemesanan dengan jumlah mass quantity, itu kita dapat memperoleh potongan jumlah pembelian ya. Nah, ini kaitannya dengan strategi berbiaya rendah. Ini mendukung ya. Lalu juga kita dapat menghindari inflasi karena kita melakukan perhitungan. Misalkan kita tahu bahwa
nantinya produk kita ini akan terjadi, lonjakan permintaan itu pada musim-musim tertentu atau seasonal gitu ya. Nah, kita dapat mengantisipasinya dengan dilakukan penjadwalan. Penjadwalan ini supaya kita tahu kita sudah pesan, bahan mentah yang dibutuhkan sehingga nantinya tidak terjadi kenaikan harga sumber daya dan mempengaruhi harga yang kita telah tetapkan kepada konsumen. Oke, selanjutnya di sini ada contoh siklus alur ya, alir bahan. Jadi di sini ternyata suatu input di sini ada potongan kayu ya. Jadi di sini, dibutuhkan waktu prosesnya berapa lama. Nah, kita, pisahkan di sini beberapa bagian, yaitu pertama setelah ditebang ini ternyata dibutuhkan waktu untuk inspeksi, lalu ditunggu untuk dipindahkan, lalu ditunggu di ruang operator, lalu di-setup, lalu baru di-cutting ya, baru sampai di tangan pelanggan itu dengan potongan-potongan kayunya. Nah, potongan-potongan kayu ini bisa menjadi output salah satunya ya. Jadi di sini manajer operasi membuat penjadwalan. Penjadwalan ini untuk mengetahui adanya flow time. Jadi flow time ini termasuk kategori ini adalah work in process. Ya, di sini termasuk waktu yang tidak produktif. Nah, yang kita butuhkan adalah pengelolaan supaya waktu yang tidak produktif ini dikelola supaya dapat seminim mungkin dan kita dapat menghasilkan output dengan tepat waktunya ya. Nah, di sini ada jenis-jenis persediaan ya, jenis-jenis persediaan. Jenis persediaan di sini yang pertama mungkin kita tahu sudah biasa dengar ada raw material. Atau di sini benar-benar bahan mentah yang tadi seperti tadi kayu yang benar-benar baru dipotong itu termasuk adalah raw material, bahan yang telah dibeli tapi belum masuk proses produksi. Lalu juga ada work in process inventory. Telah melewati beberapa proses, misalkan di situ telah dipindahkan ya atau di situ telah dipotong ya. Nah, telah dipotong ini masuk work in process inventory, nantinya akan diolah lagi oleh perusahaan lain. Lalu persediaan barang jadi, nah finished good inventory. Jadi produknya telah selesai, jadi potongan-potongan kayu itu telah dirakit, misalkan menjadi suatu furnitur. Nah, tinggal menunggu pengiriman permintaan pelanggan pada masa mendatang, ya. Nah, lalu kita tahu di sini ada formulasi untuk perhitungan manajemen untuk mengelola persediaan. Jadi kita mengurutkannya sesuai dengan jenis kepentingannya. Jadi ada klasifikasinya, tertinggi itu ada A ya, dan sampai C dan B. Jadi nanti untuk apa ini? Jadi kita tahu kuantitasnya dan jumlah alokasi dana yang diperlukan. Nah, misalkan di sini ada kuantitas A, itu butuh total persediaan 15%, sedangkan alokasi anggarannya adalah 70 sampai 80%. Nah, ini biasanya terkait dengan barang yang cepat habis pakai ya. Sedangkan yang kelas C atau yang butuh persediaannya 50%, ini biasanya yang butuh maintenance. Total penggunaan anggarannya adalah 5%. Oke, ini ada contoh dari buku ya. Jadi di sini kita biasanya perusahaan itu melakukan namanya numbering atau klasifikasi untuk itemnya itu tidak berdasarkan nama tapi pakai kodifikasi ya, pakai angka. Dan di sini ada jumlah persediaan persentase untuk stok, lalu jumlah unitnya dikali jumlah biayanya, baru dapat jumlah volumenya. Nah, ini nanti dibagi, dapat persentasenya, lalu diurutkan. Ternyata yang paling besar ini adalah item yang 10.286. Nah, ini masuk klasifikasi yang A. Ya, ini ada soal perhitungannya juga nanti akan saya berikan di Google Classroom ya. Jadi di sini kita dapat katakan yang dibutuhkan dalam analisis ABC itu adalah permintaan tahunan, lalu biaya per unit, nanti baru kita tentukan volume periode per tahun dikalikan, nanti ada nilai kumulatifnya
yaitu volume per unit dibagi total volume kali 100. Nah, yang pernah kita hitung dulu. Setelah didapatkan, nah kita hitung biaya kumulatifnya. Nah, biaya kumulatifnya ini ya. Nah, ini selanjutnya kenapa bisa berbeda? Karena kita urutkan daftar material dari rank terbesar. Kita urutkan klasifikasinya dari A sampai C. Nah, baru setelah kita dapatkan ini ada 81% itu kategori A, sampai 6, 5, 2, dan 1 itu masuk kategori B dan C. Oke. Selanjutnya di sini ada model-model persediaan. Jadi model-model persediaan itu dibagi permintaan independen dan juga permintaan dependen. Nah, kalau kita artikan secara harfiah gitu ya, permintaan independen ini merupakan permintaan yang mandiri, sedangkan kalau permintaan dependen itu yang bergantung pada yang lainnya. Nah, seperti sama definisinya. Jadi kalau misalkan permintaan independen itu biasanya adalah finished good atau barang yang sudah jadi. Ya, seperti tadi ada kursi yang sudah jadi tinggal didistribusikan ke misalkan restoran yang membutuhkan atau toko-toko mebel yang membutuhkan ya. Nah, kalau misalkan permintaan dependen itu ada misalkan di sini dia bergantung. Jadi harus dirakit lagi dengan yang lain baru jadi bahannya, baru jadi produknya gitu ya. Contohnya ada baut atau tadi ada potongan-potongan kayu. Jadi masih klasifikasinya masuk persediaan mentah. Nah, lalu terbagi lagi model persediaan ini ada model pembiayaannya itu ada biaya penyimpanan, ada pemesanan, dan pemasangan. Jadi penyimpanan ini biasanya terkait dengan fasilitas. Kalau pemesanan ini tentang kuantitasnya. Lalu pemasangan ini adalah untuk maintenance-nya ya. Jadi dipasang kapan ya. Lalu dan untuk pemesanan itu sendiri terkait pada kuantitas yang tepat. Nah, jadi di sini saya lanjutkan. Nah, ini ada salah satu contoh dari holding cost ya. Holding cost itu adalah biaya penyimpanan, sedangkan biaya pemesanan ordering cost dan biaya pemesanan ada setup cost. Nah, di sini biasanya alokasinya kalau holding cost atau biaya penyimpanan itu ada biaya untuk sewa, depresiasi, dan juga ada pajak dan asuransi sampai material handling ya. Di sini ada biaya operasional, lalu ada biaya karyawan ya untuk keamanan dan investasi. Sampai di total di sini kira-kira ada 26% alokasinya. Nah, ada formulasi lain yang paling utama ini pasti sudah didapatkan ya pada saat kita mempelajari manajemen persediaan. Jadi ada model namanya model economic order quantity. Di situ bahwa untuk kita menghasilkan kuantitas yang efisien itu kita butuh formulasi perhitungan berapa yang dibutuhkan untuk mencapai efisiensi itu secara sendiri, jumlah yang dibutuhkan. Jadi di sini kita mengendalikan persediaan itu dengan meminimalkan total biaya pemesanan dan penyimpanan. Nah, di sini asumsinya bahwa jumlah permintaan itu independen berarti mandiri ya. Lalu berarti tidak bergantung dengan produk lainnya atau barang itu sudah barang jadi. Selanjutnya juga waktu tunggunya diketahui, penerimaan persediaan tidak ada diskon kuantitas dan biaya variabel persediaan, pemasangan atau pemesanan. Nah, di sini untuk mengetahui economic order quantity atau jumlah optimal dalam persediaan itu kita rumuskan di sini, kita simbolkan dengan Q bintang ya. Q bintang itu adalah economic order quantity. Yang pertama kita butuh untuk mengembangkan biaya pemasangan atau pemesanan, hitung biaya penyimpanan, tentukan kuantitas optimal dan menyelesaikan persamaan untuk kuantitas pesanan optimal.
Nah, ini ada variabel-variabel untuk menghitung nilai optimalnya, yaitu ini nilai optimal itu disimbolkan dengan Q bintang. Q itu kuantitas, jumlah unit per pesanan, lalu D adalah permintaan tahunan, S itu adalah biaya pemasangan, dan H adalah biaya penyimpanan. Nah, di sini kita hitung dulu persamaannya, kita gunakan. Di sini biaya pemasangan itu adalah jumlah pemesanan per tahun dikali biaya pemasangan per pesanan. Nah, jumlah pemesanan ini dapat dipecah rumusnya jadi permintaan tahunan dibagi jumlah unit dalam setiap pesanan. D per QS ya, dikali S. Lalu selanjutnya, biaya penyimpanan tahunan. Rata-rata tingkat persediaan dikali biaya penyimpanan per unit. Nah, ini dipecah lagi kuantitas pesanan dibagi 2 dikali biaya penyimpanan per unit tahunan. Nah, ini dirumuskan dengan D dibagi 2 dikali H. Nah, ini merupakan contoh rumusnya nanti akan diperoleh bahwa jumlah optimal itu didapatkan dengan akar dari 2DS dibagi H. Ya, ini setelah disederhanakan rumusnya. Oke, di sini ada contoh soal. Nah, yang diketahui di sini kita garis bawahi ada permintaan, ada biaya pemesanan, dan ada biaya di situ penyimpanan ya di sini. Nah, jadi di sini langsung saja substitusi dalam rumus ya. Jadi di sini ada 2 dikali permintaan lalu dikali dengan pemasangan dibagi dengan penyimpanan. Didapat jumlah economic order quantity atau jumlah optimal untuk dapat dialokasikan efisiensi dalam persediaan itu ada 200 unit dari Henry Incorporation. Mungkin sekian dari saya tentang materi manajemen persediaan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.